Janji lagi, janji, teman cerita janji Juli. Dor, kaget nggak majikan? Kita nih babu yang selalu mendengar semua permintaan dari majikan ya, makanya bulan ini diada-adain aja deh yang namanya teman cerita janji Juli. Habisnya kan mumpung masih nyambung tuh sama-sama aja janji Juni, janji Juli gitu ya. Nanti kalau Agustus baru nggak bisa, masa janji Agustus gitu nggak valid, nggak cantik kedengerannya. Tapi maaf ya, kita telat nih upload videonya. Karena kalau kalian follow Instagram kita pasti tahu kemarin kita habis keracunan susu. Drama banget ya, kagak keren, keracunan susu. Buat cerita lengkapnya ntar aja ya, soalnya ini lagi diurus sama e-commerce tempat kita beli itu susu. Nanti kalau ada drama-drama selanjutnya kita update ya, soalnya ini memang belum kelar. Kita langsung aja ke ceritanya dulu nih, karena bakal panjang bener, lebih drama ini ceritanya ya. Dimana berarti ini pembuka teman cerita janji Juli ya, kita pilihin nih cerita dari teman kita namanya Aris. Yang mana Aris menceritakan tentang sebuah kisah horor berbalut kisah cintanya dengan ending yang duh, kalian tebak aja sendiri nih. Kita pokoknya udah milihin ini cerita sampai begadang-begadang gitu sambil keracunan susu kemarin. Habisnya gabut ya, lagi diinfus begitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, bacain aja udah email-email dari kalian. Makanya kalian belum subscribe, minta tolong subscribe gitu, kesihanilah diriku. Nah pokoknya si Aris ini tuh berprofesi sebagai fotografer yang bekerja di sebuah majalah cetak awalnya. Nah dia mengaku memang sedari kecil dia udah bisa tuh melihat yang namanya makhluk halus dan bisa ngeliat kodam orang lain juga loh. Tuh misalkan kalian yang mau dicekin kodamnya apa, nanya deh ke Aris deh. Lah kemarin kita gabut kenapa malah bacain email dari kalian ya? Puyeng yang ada kerja mulu. Mending kita nonton live bacain kodam. Karena abisnya si Aris ini itu katanya iga jarang, gengs. Ya iga jarang tuh 11-12 ya sama yang biasa kita bahas tuh tulang mungi. Yang mana hari kelahirannya dianggap mistis lah, makanya bisa ngelihat yang gitu-gituan. Ya kalau kita mah taunya apa? Iga bakar, iga konro begitu ya. Pantesan gembrot. Tapi ini ada sebuah fun fact. Kata Aris, makhluk-makhluk tak kasat mata itu tuh kalau dipotret pakai lensa kamera nggak pernah akan bisa terlihat bener-bener wujudnya seperti apa. Paling cuma berupa semacam aura kayak asap atau cahaya aja. Lebih jelas tuh memang kalau dilihat oleh mata manusia secara langsung. Yang memang ciptaan Tuhan kan paling canggih udah mah ciptaan Tuhan dibandingkan alat modern sekalipun. Waktu itu si Aris diceritanya di kantornya sedang mengalami krisis. Ya seperti yang kita tahu kan, industri percetakan termasuk majalah ya, itu sudah sangat menurun penjualannya. Karena orang pada larinya ke media digital. Nah hal itu juga terjadi di kantor Aris kan majalah cetak dia. Yang akhirnya kantornya itu tuh berekspansi kerjasama sama portal berita online. Namun karena ada penurunan penjualan tadi, jadinya nggak semua karyawan ini bisa dipertahankan. Maksudnya ada PHK massal tuh. Yang dipertahankan tentunya orang-orang yang harus menunjukkan performanya dan bisa beradaptasi di dunia online. Termasuk si Aris ini. Dia diminta sama bosnya tuh untuk membawakan sebuah foto yang menarik yang bisa dijadikan berita. Macam Peter Parker yang di-challenge buat nyari foto Spider-Man. Lah di sini mah mana ada Spider-Man? Adanya kuntilanak laba-laba no, kita pernah bawain ceritanya. Yang menjadi masalah kan majalahnya Aris ini tentang lifestyle sama news begitu ya, bukan majalah mistis. Mana terima foto-foto perhantuan. Ada gila-gilanya lu mistis mulu sih. Ya udah si Aris kan dak-dik-duk gitu ya, bingung, aduh nyari bahan foto apa nih buat jadi berita. Dia takut kena PHK kalau nggak perform ntar. Mana dia kan anak rantau nih di Jakarta tuh. Kedua orang tuanya di Lampung, gengs. Udah tua, bapaknya juga lagi sakit-sakitan tuh, butuh biaya. Lah kita aja sehari kemarin di rumah sakit banyak banget habisnya perkara susu. Yang namanya hari sial kan nggak ada di kalender ya, jadi istighfar aja gitu ngelus dada. Yang namanya juga hidup, kalau nggak ngeluh, aduh begitu. Ya udah nggak apa-apa, insya Allah nanti kan diganti gitu ya, asal kita ikhlas. Mungkin lewat tangan-tangan majikan yang kagak skip-skip iklan. Makanya terima kasih ya majikan yang pada nonton tapi nggak skip iklan, biar diriku bisa beli susu lagi di toko yang lebih amanah. Kesannya kita mau beli susu buat susu anak begitu ya, padahal enggak, geng, susu olahraga. Gegayaan sih kita bisa banyak tingkah. Mohon maaf ya, udah lanjut aja deh. Pokoknya si Aris ini kan jatuhnya sandwich generation. Ya selain untuk membantu perekonomian orang tua, dia juga nguliahin adiknya, gengs. Makanya nggak boleh nih kalau dia sampai nanti kena PHK. Semangat ya teman-teman semua yang mungkin punya background yang 11-12 gitu menjadi sandwich generation. Sehat-sehat terus ya, jangan sakit-sakit. Yaudah pokoknya abis tadi meeting sama bosnya dibilangin suruh nyari foto tadi tuh, si Aris kan istirahat makan siang, keluar dia dari kantor, makan di kaki lima tuh ada di depan kantornya. Macam kayak warung nasi gitulah.
Sebagai fotografer, dia kemana-mana emang selalu bawa kamera, istilahnya biar siap siaga. Kalian ambillah moto-moto hal-hal yang dianggap menarik. Ya asal jangan gua lagi makan sendirian terus difoto buat konten bersyukur ya. Dengan caption yang sedih-sedih, yuk gila-gila konten. Kalau kita lagi makan sendirian bukan kenapa-napa, biar kagak ada minta, namanya juga anak pelit. Ya pokoknya nih, Aris moto-moto kan mulai dari pemulung sampah di jalan, pengamen, hingga orang kantoran yang pada lalu lalang makan siang. Nah, warungnya dikunjungi Aris itu memang adalah warung langganannya dia. Karena bersih, gengs. Bukan hanya bersih dari lalat sama tikus begitu ya, tapi juga dari Syaitoni Rojim. Maksudnya itu warung kagak pakai penglaris atau hal-hal sejenisnya. Karena kan si Aris bisa lihat nih, katanya terkadang tempat makan itu ada aja dedemitnya. Entah memang pedagangnya pakai penglaris, atau tempat itu memang ada penunggunya, tanpa pemiliknya atau pedagangnya tahu. Masalahnya dedemit-dedemit tersebut itu suka makanin makanan orang-orang dengan cara liatin, ya kan gelap pisan ya. Makanya warung di depan kantornya Aris itu tuh aman bersih, makanya si Aris langganan ke situ cenah. Tapi pas dia masuk, dia kaget nih karena melihat ada sosok gaib tapi cantik banget gitu, pakai selendang kuning, auranya mah baik kagak jahat. Cuma ya Aris kan kaget ya, baru dia ngeliat begituan ada di warung itu, soalnya dari selama ini biasanya warungnya kan bersih. Yang ternyata itu adalah kodam dari seorang perempuan yang lagi makan di sana. Dan perempuan itu cantik memang guys, pakai jaket pink. Nah pas duduk si Aris diam-diam moto itu perempuan gitu, cepret-cepret. Yo dasar laki, kagak bisa ngeliat yang mending-mending dikit, yang mulus-mulus dikit begitu ya. Bagi-bagi ntar fotonya ya. Ya udah iseng jepret doang kan, sekali dua kali, habis itu si Aris makan. Si perempuan itu juga udah selesai duluan dan keluar tuh pakai masker dia kan gitu. Sampai akhirnya Aris juga selesai nih, dia mau bayar. Penjaga warungnya tuh kayak teriak-teriak nanya, ini nih tempat minum siapa nih, ketinggalan nih, siapa yang punya nih? Jadi kayak ada tumbler gitu di meja kasir, gengs. Nah karena Aris dari tadi kan sempat merhatiin dan foto-foto itu cewek ya, dia tahu tuh jadinya itu tumbler punya si perempuan tadi memang. Pas dia hasil fotonya bener tadi itu tumblernya ada di mejanya cewek itu. Mungkin pas lagi bayar di kasir gitu ngasih uang, lupa bawa tumbler, main pergi aja. Nah pas si Aris ngecek keluar, untungnya si perempuan itu masih ada lagi ngantri beli rujak. Lah nggak mulu, makan mulu kagak kenyang-kenyang kayak gua. Ya udah sama Aris disamperin tuh buat dibalikin tumblernya, bilang, "Mbak, maaf ini ketinggalan." Dan si perempuan itu bilang, "Oh iya makasih Mas." Ya udah abis itu si Aris balik ke kantornya. Tapi dalam hati kayak, aduh harusnya tadi sekalian kenalan minta nomor telepon. Tapi si Aris ini emang tipe-tipe cowok yang kagak berani gitu, nggak pede buat ngajak kenalan cewek duluan, apalagi kan stranger di jalan begitu ya. Setelah seharian dia di kantor mikirin konsep foto apa ini bisa dijadiin berita gitu, nggak nemu-nemu, ya udahlah dia pulang. Nah pas lagi mau keluar tuh dari parkiran motor, biasa namanya jam pulang kantor yang ngantri gitu kan, keluar di pos karcis parkir tuh tiketingnya. Pas masih jauh panjang antriannya, si Aris masih ya udah biasa aja. Nah dia ngeliat di balik tempat tiketingnya gitu di deket palang pintu itu kayak ada kuncup kain goyang-goyang. Nah waktu giliran Aris sudah mau ngasih karcis, ternyata kuncup kain itu adalah ujung kepala pocong yang berdiri persis di tempat sebelah tiketing itu, gengs. Diem aja gitu berdiri. Ya karena posisinya deket begitu ya, Aris kan kaget ya. Otomatis tapi ngeliat jelas. Mana palang pintunya masih ketutup kan ya kagak bisa kabur. Pocong itu katanya nggak punya kelopak mata, guys. Jadi berbulat doang dan rahangnya sampai kelihatan. Si Aris nunduk aja gitu kan. Orang yang jaga tiketnya sampai manggilin Aris beberapa kali kayak, "Mas, tiketnya Mas." Maksudnya minta karcis parkirnya. Sampai orang-orang belakangnya pada ngelakson gitu ya, lama bener. Si Aris baru sadar gitu kan, dia terdistract. Langsung ngasih karcis parkirnya dan ternyata si tiketingnya itu tuh cewek yang tadi di foto sama Aris tadi siang. Lah penjaga karcis itu. Si Aris sampai bengong gitu kan. Ya soalnya tadi siang kan si ceweknya pakai jaket pink gitu ya, jadi nggak kelihatan seragam tiketingnya. Ya udah karena si Aris memang langganan parkir di gedung tersebut, dia nggak bayar, jadi palang pintunya langsung kebuka habis di scan. Mau nggak mau ya dia langsung ngegas karena sosok pocong itu masih berdiri di situ. Ya cepet-cepet lah si Aris. Besoknya si Aris dipanggil ke ruangan bosnya. Pas sampai sana si Aris ini kaget karena ada manajer dari bagian marketing ceritanya. Dia mikir apa dia bikin salah gitu, dikira apa salah foto atau kena copyright segala macem, takut aja gitu kan kena masalah kena PHK. Ternyata si manajer marketingnya itu tuh mau minta tolong perkara nanti siang harusnya ada pemotretan buat ads atau poster digital campaign produk gitu. Tapi modelnya nih mendadak malah cancel karena masuk rumah sakit gitu. Ih curiga keracunan susu kali itu modelnya. Jadi mau nggak mau nih urgent nih, harus nyari penggantinya. Nah si Aris ini kan fotografer, lo punya kagak nih kontak agensi atau model dadakan yang bisa nih dipanggil? Ya Aris pastinya punya beberapa kenalan, tapi kalau semendadak itu dia juga nggak yakin ada yang available. Lah dia baru datang ke kantor jam 9, photoshootnya jam 1. Kayak mana disuruh nyari orang cepat begitu? Sampai si bosnya ini bilang, udah kalau lu berhasil dapetin talent yang bagus, posisi lu di kantor bakal aman. Maksudnya nggak bakal kena PHK nih, gue janji nih. Yang penting lu bisa menyelamatkan project ini, soalnya si kliennya ini tuh lu klien reguler, kagak boleh sampai ngecewain, bisa berabe nih perusahaan kita. Ya pressure dong si Aris nih ya. Pas dia lagi ngeliat kontak gitu kan, dia inget tuh sama cewek yang kemarin. Dilihat lagi nih hasil jepretannya. Dikasih lihat lah ke si bosnya sama si manajer marketing itu. Kalau perempuan ini mau nggak? Pas mereka lihat, wah
boleh nih emang bisa? Ya Aris sebenarnya ragu ya, tapi dia bilang, bisa! Ngomong aja dulu maksudnya. Akhirnya dia ke parkiran deh tuh nyari si perempuan yang kemarin itu di box ticketing. Untungnya ada, gengs. Ya udah, Aris mengutarakan maksudnya kan buat menjadikan talent gitu sekalian kenalan. Ternyata perempuan itu namanya Aini atau biasa dipanggil katanya Nini. Suaranya lembut banget, kayak cewek banget begitu, yang membuat si Aris tambah kesemsem. Ya pokoknya Aris minta tolong buat bantuin si Aini ini menjadi modelnya. Dijelasin kan situasinya seperti apa nih. Dibilang kan ada bayarannya kok, tenang aja, soalnya ini kan buat jatuhnya iklan komersil ya. Macam kayak banner ads gitulah istilahnya kalau kata si Aris. Tapi masalahnya si Aini itu kan lagi kerja, masih shiftnya dia baru kelar ganti shift tuh jam 5. Sedangkan photoshootnya tuh harusnya mulai jam 1. Nah si Aris bilang udah nanti diurusin buat digantiin tuh. Karena kan gimana pun juga kantor majalahnya si Aris itu di gedung itu juga. Jadi bisa ngelobi ke pihak manajemen gedung buat rolling shiftnya si Aini ini di parkiran tuh. Ternyata memang bisa dibantu. Aini juga akhirnya mau karena lagi-lagi kan kantor majalahnya di gedung-gedung itu juga. Photoshootnya di gedung itu juga. Bukan modus tipu-tipu dibawa kemana gitu kan, kagak. Jadi memang di dalam gedung itu ada beberapa kantor ya gengs ya. Ya udah Aini didandanin segala macam terus di foto-foto, bagus hasilnya. Emang dasar cantik kali ya. Dan berbakat berarti tuh, matanya berbinar berbicara seolah-olah kayak ya tersenyum gitu di foto matanya. Yang ternyata memang orang tuanya itu ngasih nama Aini yang berarti mata, gengs. Karena matanya dia bagus, memancarkan pesona gitu kayak mata kita. Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Cakep ya matanya. Cuma waktu itu yang motret memang bukan si Aris ya, ada fotografer dari divisi lain. Tapi maksudnya si fotografernya ini aja sampai bilang, wih dapat dari mana lu nih, ceweknya hidden gem, natural banget cantiknya. Padahal kan belum punya hubungan apa-apa ya, tapi entah kenapa si Aris ini merasa bangga waktu itu. 2 hari kemudian Aris ini baru datang ke kantor tuh. Dia masuk ke parkiran, ketemu Aini. Ya kan, jaga tiket. Nah di situ si Aini ngajakin buat makan malam nanti sepulang kerja katanya. Soalnya Aini ini mau traktir sebagai ucapan terima kasih. Bayarannya udah turun katanya. Ya si Aris seneng banget lah, macam ketiban durian runtuh. Lah ayo mah katanya dia akan mau sekarang juga nggak apa-apa, nggak usah nunggu nanti-nanti. Ya udah pas pulang kantornya mereka makan di restoran yang depan kantor itu. Karena memang si Aris yang milih di situ, karena selain yang bersih tadi, harganya juga murah lah. Adab kalau ditraktir sama orang tuh jangan tuman lu, milih yang mahal-mahal begitu, kagak boleh ya. Dan hitung-hitung juga nggak repot lah, udah tinggal ke depan kantor, tinggal ngesot. Nah di situ si Aini cerita kalau dia sebenarnya katanya lagi butuh duit buat tambahan, makanya seneng banget dapat tawaran yang kemarin tuh buat jadi model foto. Nggak pernah dia sangka-sangka. Apalagi setelahnya dia juga ditawarin buat foto-foto lagi tuh besok sama si manajer marketing, karena kliennya seneng banget dengan hasilnya kemarin, jadi mau dipakai lagi, dimasukin ke list talent. Cena dengar begitu ya Aris juga seneng lah kan, jatuhnya bantu orang. Dirinya pun juga jadi selamat kan posisinya karena nemuin si Aini nih dipakai buat project kemarin, selamat dia dari PHK. Ya udah setelah itu si Aris ini makin sering pas-pasan sama Aini kan di kantornya. Karena tadi si Aini ikut beberapa photoshoot lagi. Dan Aini nih kalau udah didandanin, cantik banget katanya, macam artis. Bener-bener tuh auranya bagus ya, karena memang kodamnya juga cantik kata si Aris. Namun kodamnya ini bukan kodam yang kayak didapetin atau dicari dengan sengaja, melainkan memang nempel karena si Aini ini positive vibe, jadi kayak kodamnya emang suka gitu loh. Dan baik juga itu kodamnya katanya. Kalau ketemu Aris nih senyum sambil nunduk ramah, istilahnya nih kodam sama orangnya memang sinkron, jadinya bagus. Dan setelah itu si Aini juga jadi lebih diperhatikan sama orang-orang kan, biasanya di parkiran pakai masker. Ini udah copot masker, dandan pula. Ih cowok-cowok langsung kayak laler, caper. Dalam hati sih Aris ada kesel-keselnya, tapi dia juga nggak bisa apa-apa kan karena dia bukan siapa-siapanya Aini. Sampai ada satu waktu nih, waktu Aini lagi ngajakin Aris buat makan bareng, tapi kali ini di restoran berbeda. Di tenda pinggir jalan juga, langganannya tetap ya langganannya Aris karena udah dipastikan bersih. Ternyata di situ si Aini ini cerita katanya dia mau disekolahin modeling, sekolah modeling begitulah, masuk ke agensi model. Jadi ada sebuah talent model yang approach dia. Yang jadinya ya kalau dia ngambil itu dia harus resign dari kerjanya di ticketing. Aini tuh bilang dia bener-bener nggak pernah mimpi bisa jadi begini. Makanya bener-bener berterima kasih banget sama si Aris. Ya di situ si Aris antara seneng sama gimana ya, namanya kan si Aini ini bisa berkembang gitu kan, bantu keluarga. Tapi di satu sisi lain berarti mereka akan lebih jarang ketemu karena udah nggak segedung. Ya namun si Aris tetap merelakan jalan karir dan rezeki orang ya, masa nahan-nahan gitu kan, orang nggak boleh berkembang lah, apa haknya dia? Belum juga jadi suami udah ngatur-ngatur. Apalagi yang pada suka nge-request tapi skip-skip iklan sama kagak subscribe. Ingat, selain donatur, dilarang ngatur. Ya udah dari situ habis selesai makan si Aris nganterin pulang kan, diboncengin tuh naik motor. Di situ si Aini megangin
jaketnya Aris gitu dari belakang gitu kan, tapi nggak dipeluk sampai gini, nggak, cuma dipegangin gini aja. Tapi di situ si Aris udah deg-degan banget, salting bro. Dan ternyata pas dilihat kondisi rumahnya si Ain ini ya bukan anak orang kaya pastinya, tapi bukan juga yang kayak di bawah banget gitu, enggak, ya menengah lah ya. Ayahnya dia ternyata udah nggak ada, jadi ada ibunya aja, udah tua juga, punya 3 adik. Jadi Aris sama Aini ini sama-sama anak pertama, geng, sama jadi tulang punggung. Makanya mereka kayak bisa merasakan kesulitan satu sama lain gitu loh. Kalau ngobrol, nyambung. Di situ si Aris sampai diajak masuk buat dikenalin tuh sama ibunya. Lagi-lagi si Aris gugup ya, dia kaget karena loh sampai dikenalin sama orang tuanya. Nggak siap gitu loh. Tuh gitu tadi beli martabak atau beli apa. Dan ibunya ternyata bener-bener ngejamu dia. Soalnya katanya si Aini udah cerita nih tentang Na Aris yang bantu jadi model iklan. Makasih ya Na Aris ya, karena uangnya bener-bener bisa bantu perekonomian keluarga banget. Di situ si Aris tiba-tiba kayak merasa, wah saya nih harus menjadi orang yang lebih sukses lagi dari sekarang biar bisa membantu Aini lebih lagi. Macam kayak Toto merasa punya tanggung jawab. Pas lagi ngobrol-ngobrol begitu, kayak ada suara hentakan jari di pintu kamar kayak... Suara apa tuh ya? Jadi kan mereka ngobrolnya tuh di ruang tamu ya, tapi rumahnya tuh los. Jadi nggak ada sekat-sekatnya dan beberapa kelihatan tuh kamar-kamar tuh pintu-pintu. Bunyi terus tuh. Si Aris kan sampai nggak konsen ya. Pas dia perhatiin lagi, dari dalam satu kamar nih, ada kepala kuntilanak yang muncul dengan leher yang bengkok sambil mainin kukunya di pintu, gengs. Ya kan kaget ya, dan karena udah malam juga, jadi si Aris nih alasan buat pamit pulang. Ya udah, setelah pertemuan itu, besok-besoknya Anin udah resign nih, nggak kerja di gedungnya Aris. Dan bener-bener nggak ketemuan lagi. Apalagi Aini jadwalnya juga semakin padat ya. Namun mereka masih kontak-kontakan via telepon. Dan janjian nanti untuk ketemuan pas hari ulang tahunnya Aini. Singkat cerita, pokoknya Aris memang udah nunggu-nunggu banget nih hari H-nya nih, hari ulang tahunnya Aini. Sampai dia juga udah sibuk tuh nyariin kado. Dimana mereka janjian di sebuah restoran yang kali ini Aini yang pesan. Jadi kayak restoran pasta gitulah. Aris dari kantor buru-buru tuh langsung ke sana, takutnya kan macet. Namun untungnya sampai tuh lumayan tepat waktu, jam 7 lah, repot banget. Tapi si Aini mah belum datang. Ya udah nggak apa-apa, Aris nunggu tuh. Biasa kan cewek lama gitu ya. Dia duduk di kursi yang udah direservasi sama si Aini. Pas duduk ternyata di restoran tersebut banyak lelembutnya. Yang mana sepertinya itu memang karena tempatnya dulu mungkin bekas apaan gitu ya. Yang mana maksudnya di sini bukan restoran yang pakai penglaris gitu, enggak. Soalnya lelembutnya banyak, gengs. Ada yang keluar masuk dari dapur ke kamar mandi, sangsong gitu. Ada yang diem doang di satu bangku. Ada yang kayak terbang-terbang nembus kemana-kemana nggak jelas. Ya Aris kan kagak nyaman ya, habis bisa ngeliat. Apalagi sosok yang diam doang di salah satu bangku itu ngeliatin dia terus. Tangannya panjang sampai ke lantai, bertaring, dan air liurnya tuh menetes ke meja. Untungnya mah di meja itu kosong, belum ada pelanggan karena restorannya cukup sepi dan remang-remang. Tapi ya udahlah, sama Aris tetap dibela-belain tuh nunggu si Aini. Sampai jam 7:30-an si Aini belum datang juga. Berarti udah sejaman kan, ditelepon kagak diangkat. Yang mikirnya apa? Mungkin lagi di jalan kali. Si pelayannya pun sampai udah nanyain 3 kali gitu mau pesan makan duluan atau gimana. Tapi si Aris bilang enggak, ntar aja dulu. Ya karena si Aini ini nggak bisa dihubungin, si Aris ya udah lihat handphone aja, buka Facebook gitu daripada ngeliatin di demit. Yang ternyata di homepage Facebooknya si Aini itu banyak banget yang ngetek-ngetek foto. Mereka tuh lagi ngerayain ulang tahun di lokasi photoshootnya Aini. Kalau di Facebook kan ada yang ngetek foto bisa muncul di homepage-nya gitu kan. Jadi ternyata mungkin tadi si Aini tuh masih sibuk di sana disurprisein sama rekan-rekan kerjanya. Sampai nggak lama memang si Aini nelfon bilang katanya lagi on the way ya, sebentar lagi sampai. Yang ternyata jam 9 malam tuh baru sampai, baru datang dia. Jadi si Aris nunggunya hampir udah 2 jam ya. Cuma Aris tetap berusaha tuh nahan bete dan tetap senyum aja gitu jadi badut. Aini tuh jelasin tadi orang-orang di lokasi bikinin dia surprise, jadinya nggak bisa langsung buru-buru untuk balik. Dan Aini juga cerita dengan excited nunjukin kalau bos agensinya itu ngasih kayak tas branded gitu ke dia, nih tas branded pertama kali yang dia punya. Sementara si Aris yang udah nyiapin kadonya tuh berupa tumbler minum botol pink gitu, gengs. Itu langsung jiper lah, nggak jadi ngasih kadonya. Lah dibandingin sama tas branded puluhan juta. Ya soalnya Aris tuh beliin kayak gitu tadinya mikir kalau kan sebenarnya percakapan mereka pertama kali itu perkara si Aini ketinggalan tumbler. Jadi kayak mau recall memory lah. Yang jadinya mau ngasih si Aini ini tumbler yang baru, yang bagus dari Aris, tapi ujung-ujungnya emang nggak dikasih karena si Aris jiper perkara si Aini dapetnya tas branded. Kayak aduh, tumbler nggak ada apa-apaan. Ya udah, tapi di sana kan mereka ngobrol-ngobrol nih. Dan Aris melihat nih pergelangan sampai lengannya si Aini tuh kayak memar-memar biru-biru. Tapi si Aini bilang, oh enggak, ini karena kecapean aja, karena soalnya jadwalnya emang padat banget, banyak gitu. Istirahatnya juga sebentar. Tapi si Aini sambil bercanda, lah ini mah kalau kata orang rumah katanya dicium setan. Pernah dengar nggak kalian kalau misalkan biru-biru tuh dibilangnya, ah itu dicium setan. Lah gak ada sebenarnya setan nyium apa biru-biru begitu, itu dicium apa dikokok. Dari sana habis selesai makan, ya udah mereka pulang. Lagi-lagi Aris ya pastinya nganterin
nyariin Aini. Dan waktu udah sampai di rumahnya, sosok kuntilanak leher bengkok itu tuh muncul lagi di teras sampai berdiri cekikikan. Ya masalahnya kan cuma Aris doang yang bisa ngeliat sama ngedenger. Sementara si Aini nih cuma denger kayak ada suara ayam yang berkokok. Sampai ini dibilang, lah jam segini kok ayam-ayam masih berisik aja sih. Dalam hatinya si Aris lah, kagak tahu aja itu gara-gara kuntilanak di rumah lu. Singkat cerita, abis itu mereka jarang lagi nih ketemuannya. Hanya kontak-kontakan sekali-sekali aja juga, nggak intens, gengs. Dan biasanya Aini duluan tuh karena dia suka curhat gitu kan, sama nanya-nanya masalah fotografi juga ke Aris. Ya Aris kan gimana pun juga lebih pengalaman ya di dunia fotografi. Dan Aris di situ masih ragu juga nih perasaannya Aini ke dia tuh gimana nih. Ya kalau Aris mah tambah kesemsem ya, tambah baper, tambah suka. Tapi takutnya kalau nanti dia nembak, terus ditolak, hubungan mereka pastinya nggak akan sama lagi. Apalagi beberapa kali si Aris nih melihat postingan si Aini di Facebook tuh udah beda banget. Maksudnya kalau ngumpul tuh sama teman-teman modelnya begitu kan, cakep-cakep. Kadang ada artis juga, pokoknya udah beda banget gitulah kelihatannya. Sampai si Aini juga sempat curhat. Katanya dia mau nyewa apartemen yang lokasinya di pusat kota biar deket kemana-mana kan, karena kerjaannya job-jobnya makin banyak ya. Pokoknya Aini itu bilang nih sempat ada kalimat, kalau nanti udah jadi, kamu datang ya main-main. Nah yang lagi-lagi si Aris nih nggak tahu. Tendensi kata main-main itu tuh ajakan normal dari seorang cewek macam home visit gitu istilahnya ya, apa ajakan-ajakan menjurus. Coba buat para ciwi-ciwi di sini boleh komen di bawah ya, kalau kalian misalkan ngajakin cowok begitu, yuk main-main ke tempatku, itu tuh maksudnya gimana nih? Sampai akhirnya waktu itu mendekati hari ulang tahunnya Aris. Si Aris mikir nih, daripada dia nebak-nebak mulu nih perasaannya si Aini gimana, hubungannya nggak maju-maju, akhirnya dia ngajakin Aini buat ketemuan dengan alasan mau neraktir, kan dia mau ultah nih si Arisnya. Sekaligus ya diam-diam mau menyatakan perasaannya perasaannya si Aris maksudnya. Intinya Aris mau nekat lah nih sekali-kali daripada tebak-tebakan terus. Mereka janjian lah di restoran pilihannya si Aris yang pastinya bersih. Namun dramanya adalah nih di hari H, Aris biasa udah nyampe duluan. Dia udah nunggu di sejam nih, Aini belum dateng. Handphonenya dia lowbat sampai mati. Tapi si Aris mikir ya udah toh sebelumnya dia udah ngabarin tuh terakhir kali bilang udah sampai. Ya paling si Aini juga akan lagi OTW kan. Tapi ternyata sampai restonya tutup, Aini tidak datang. Mau nanya kabar juga gak bisa kan, handphonenya mati. Akhirnya si Aris pulang dengan perasaan kecewa. Dimana di jalan tuh pas lagi lampu merah dia ngeliat ada billboard nih iklan bank, katanya ingat banget tuh. Ada tuh mukanya modelnya si Aini. Ya Aris makin merasa kalau mungkin dunianya sekarang udah berbeda ya. Maksudnya kayak kelasnya tuh beda gitu loh. Dan waktu si Aris sudah sampai rumah dan ngecas handphone, ternyata si Aini tuh udah ngabarin minta maaf nggak bisa datang. Mendadak bosnya tuh kayak maksa ngajakin ketemuan sama salah seorang produser film gitulah. Jadi katanya si Aini mau diprospek jadi artis gitu. Aini sebelumnya udah pernah cerita mengenai hal ini juga. Ya Aris tapi nggak tahu tentang kabar itu kan karena handphonenya mati ya, setelah dia udah nunggu sejam lah baru mati tuh handphonenya. Ya mungkin pada saat itu baru si Aini ngabarin. Ya intinya si Aini sih ngabarin tapi telat gitu loh ya. Dan nggak kebaca sama si Aris perkara handphonenya mati. Kan drama ya maksudnya ya. Ya udah setelah hari itu nggak lama si Aini ngajakin ketemuan lagi. Karena dia bilang buat gantiin janjinya kemarin tuh sempat nggak dateng kan tempo hari. Oke lah mereka ketemuan. Si Aris mah nggak dendam. Di situ ternyata si Aini ngasih kado tuh, dompet mahal ke Aris, dompet branded. Ya Aris kan nggak enak ya. Kalau nggak enak mau buat kita aja Aris. Maksudnya si Aris kan waktu ulang tahunnya Aini aja dia jadinya nggak ngasih kado. Ya udah mereka nih ngobrol-ngobrol tuh di sana. Aini bilang kalau ternyata produser film yang kemarin ditemuin dia tuh tidak tertarik. Dibilang katanya Aini kurang menjual lah untuk perfilman, dibilang begitu. Ya pokoknya si Aini lagi-lagi curhat ya, mengutarakan keluh kesahnya dia. Dalam hatinya si Aris lah, cewek cakep begini kurang menjual apa? Ya mungkin kalau dari segi acting emang belum mumpuni kali ya, kan si Aini belum pernah punya pengalaman. Dia cuman photoshoot foto-foto aja buat model iklan gitu, bukan acting film. Cuma ya si Aris ngelihat wajahnya si Aini ini kecewa banget gitu, kayak sedih. Nah dari situ setelahnya nih, Aris baru kepikiran untuk ngasih balasan kado yang gak sempat dia kasih waktu itu. Selain tadinya mau ngasih tumbler ya, ditambah lagi yaitu adalah foto pertama kali si Aris menjepret si Aini di rumah makan. Jadi foto itu di print, terus difigurain, terus dikasih deh ke Aini beserta tumbler juga. Dimana Aris menjelaskan kalau tumbler itu kan tadi tuh alasan pertama kali mereka akhirnya bertegur sapa, walaupun cuman formalitas aja, Mbak, tumblernya ketinggalan. Oh iya makasih Mas, udah begitu doang. Tapi foto yang dijepret Aris itu adalah foto pertama kali dia melihat Aini. Dan foto itu juga lah yang bisa membuat Aini sampai seperti ini, punya banyak job jadi model, siapa sangka. Semacam mengingat untuk jangan menyerah dan berkecil hati. Karena kamu udah bisa sampai di titik ini aja tuh udah hebat banget. Di reminder lah dulu kamu tuh awalnya begini, sekarang bisa jadi begini. Jadi rayakanlah kamu hebat, kamu luar biasa. Begitu juga buat para majikan ya. Jangan berkecil hati. Kita aja masih bisa bernafas, berjuang hidup, kagak gila gitu. Udah hebat kita.
Ya di situ si Aini seneng banget ya sampai nangis dia. Dia bilang kado itu lebih mahal dan lebih berharga daripada kado-kado yang pernah dia terima selama ini. Namun setelah itu Aini susah lagi tuh untuk dihubungi karena ya memang kesibukannya. Aris pun makin sibuk karena dia full pindah ke media digital yang pace-nya tuh lebih cepet ya. Sampai tahu-tahu si Aini tuh ngabarin kalau dia sedang dirawat di rumah sakit, gengs, tapi bukan karena keracunan susu. Tetep ya. Habisnya dari tadi kayak dirawat mulu jadi kepancing kita. Gimana si Aini? Ternyata didiagnosa gagal ginjal, dimana dia harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali. Dan karena kondisinya itu, Aini tuh dibilang nggak boleh terlalu capek. Semua itu terjadi karena gaya hidupnya Aini ini yang baru ya, dia begadang tuh sampai larut malam, kerja ini itu, dan kurang minum air putih. Ya buat pelajaran nih, makanya buat kita semua. Mungkin kalian heran loh, bukannya Aini sering bawa tumbler tuh emang isinya apa? Susu? Lah masih loh ya, habis trauma kita. Udah lupakan tentang susu, Enggak gengs, isi tumblernya Aini mah air. Namun kan tumbler yang sering dia bawa kapasitasnya paling berapa? 500 mili. Sedangkan tubuh kita nih normalnya butuh 2 liter air loh tiap hari. Nah si Aini tuh bawa tumbler 500 mili itu buat seharian gengs, lah kurang banget dong sehari 500 mili doang. Ya dulu memang si Aini suka bawa tumbler tuh bukan buat apa-apa, biar hemat duit. Dia kalau keluar nggak perlu bayar minum, kalau misalkan makan di tempat umum kan. Yang seharusnya mah kalau tumbler gitu digunakan ya buat memang pengganti media botol plastik aja ya, atau gelas yang bisa dibawa-bawa gitu istilahnya. Tapi tetap harus kita konsumsi 2 liter. Jadi misalkan kalau kalian tumbler 500 mili habis ya isi lagi tuh sampai 2 liter. Minum glok isi lagi gitu loh. Jangan kalian cuma gegayaan gitu bawa tumbler mahal-mahal gitu biar kayak anak SCBD Jaksel yang biasanya kan berapa sih normalnya itu kapasitas 550 mili ya. Dibilang bisa tahan dingin seharian lebih dari 8 jam. Ya jangan itu air 550 mili bener-bener dihabisinya harian gitu lebih dari 8 jam. Ya kurang asupan air lu. 2 liter ya pokoknya sampai nguncur terus kenceng-kenceng mulu dah tuh. Nah pokoknya ternyata si Aini ini memang sebelumnya sudah muncul tuh yang namanya gejala-gejalanya, tanda-tandanya. Kayak gampang kelelahan, kakinya sering bengkak atau tangannya sering memar-memar biru gitu, muncul kayak lebam-lebam, tapi dia nggak pernah periksa. Yang mana nyaranya dia kan tadi tuh kelelahan aja atau dicium setan. Ya dokter akhirnya setelah konsultasi gitu kan memberikan opsi untuk katanya bisa transplantasi ginjal. Cuma kan ya butuh waktu buat nemuin pendonornya siapa, biayanya juga nggak murah. Masalahnya Ani ini kan nggak boleh kecapean ya, jadi dia juga nggak bisa kerja ekstra. Alhasil banyak banget job yang dia cancelin. Singkat cerita sampai akhirnya katanya si Aini ini tuh ngabarin ke Aris, dia bilang kalau pihak rumah sakit menyatakan udah dapat nih pendonornya dan bisa lanjut ke proses persiapan untuk donor ginjal. Dan Aini itu minta ke Aris buat nemenin dia tuh pada hari operasinya nanti. Karena jujur ya Aini takut lah, namanya juga operasi besar ya belum pernah. Aris pun iya menyanggupi. Sampailah dia di hari yang mendebarkan tuh pagi-pagi jam 10 udah mulai operasinya. Tapi ternyata Aris ini tidak bisa memenuhi ucapannya untuk menemani Aini di sana. Hingga 7 hari setelah operasi atau ya semingguan lebih ya alhamdulillahnya operasinya berhasil. Aris baru datang tuh di situ menemui si Aini. Di situ Aini marah luar biasa karena berarti Aris nih nggak dapatin omongannya. Namun untungnya emang operasinya berhasil. Kalau gagal gimana? Bisa-bisa Aini lewat dan nggak ketemu lagi gitu loh. Ya Aris pokoknya dengerin aja gitu kan, minta maaf. Aini marah-marah. Baru kali itu dia melihat si Aini ini marah-marah sampai begitu tuh. Soalnya setelahnya si Aini ini cerita, dia nih ngiranya dia udah mati. Habis ya pas dia melek habis pasca operasi, dia melihat ada sosok cantik dengan selendang kuning tersenyum ke dia. Lah kirain kan itu malaikat pencabut nyawa apa gimana ya? Terus di malam harinya si Aini kebangun dan mendapati ada sosok nenek-nenek dengan kuku runcing dan gigi hitam semua tuh ada di kamarnya. Akhirnya adik yang nomor 2 tuh yang disuruh nemenin berjaga terus selama 7 hari di rumah sakit. Pokoknya habis cerita-cerita begitu nggak lama ada orang yang besuk nih, yaitu bosnya si Aini yang punya agensi namanya Daryl. Aini juga langsung meredak tuh marahnya tuh, nggak enak ada Daryl datang dan memperkenalkan Aris ke Daryl. Aris nih melihat si Daryl itu sangat perhatian dengan Aini dan karena ya canggung ya situasinya, si Aris akhirnya keluar. Tapi pas dia baru buka pintu mau keluar kan nih, tahu-tahu ada sosok hantu anak kecil yang berlari masuk cepat banget, seret gitu terus nembus tembok. Sampai si Aini kayak kenceng banget gitu teriak karena kaget. Adiknya Aini sama si Daryl kan bingung ya, kenapa kamu teriak? Tapi kalau si Aris nih bingungnya, loh kok si Aini ternyata bisa ngeliat hantu juga. Sampai akhirnya Aini dibawa pulang. Adiknya tadi tuh yang nomor 2 yang nungguin terus tuh nelfon si Aris minta tolong buat cepet ke rumah dong. Ini karena Mbak Aini katanya aneh ketakutan teriak-teriak. Ya udah Aris ke sana. Yang ternyata si Aini ngeliat sosok kuntilanak leher bengkok di rumahnya, gengs. Makanya ketakutan histeris. Dari situ Aris merasa kayaknya ada yang harus dia jelasin nih. Kalau kemungkinannya si Aini kita jadi merinding ya. Padahal ini ceritanya pada nggak serem, kenapa jadi merinding gara-gara abis kuntilanak leher bengkok itu serem banget ya. Nah pokoknya si Aris nih menjelaskan kalau kemungkinannya Aini bisa tahu-tahu ngeliat hal-hal begitu karena pendonor ginjal untuk Aini itu adalah si Aris, guys.
Dimana Aris yang merupakan Iga jarang mendonorkan bagian tubuhnya itu ke Aini. Jadi mungkinnya si Aini tuh akhirnya bisa melihat apa yang Aris lihat juga. Dimana kan sebelumnya Aini cerita, waktu selesai pasca operasi, dia melihat sosok wanita dengan selendang kuning, yaitu kodamnya sendiri dia ngelihat akhirnya. Nah, si Aris memang menjadi volunteer pendonor ke rumah sakit tuh dengan status sinonim. Mohon maaf ya, tadi sampai mana kita sampai salah sih ngomongnya. Aris itu memang menjadi volunteer pendonor ke rumah sakit dengan statusnya anonim, maksudnya merahasiakan identitasnya dia, yang mana hanya pihak rumah sakit lah yang tahu kredensial gitu loh. Awalnya dia memang kayak nggak mau menceritakan dulu ke Aini, tapi kalau adiknya Aini nomor 2 tuh tahu tuh, karena Aris memang titip pesan buat temenin dan jagain Aini ya. Perkara ya Aris kan nggak bisa nemenin waktu hari H dan seminggu setelahnya, bisa kan Aris juga melakukan operasi, habis itu harus recovery juga. Jadi Aris tinggal satu tuh ginjalnya, gengs. Tapi dia nggak menyangka kalau ternyata efeknya loh, kok si Aini ini tahu-tahu juga bisa jadi ngelihat. Makanya untuk membuat Aini ini bisa tenang, nggak terlalu shock, terpaksa lah si Aris menceritakan kalau gualah pendonornya. Namun responnya Aini malah marah. Maksudnya kenapa nggak cerita dari awal? Dimana si Aini kan juga nggak expect jadinya bisa ngelihat sosok yang serem-serem begitu. Dia ketakutan. Kalau resikonya begini, Aini nggak mau katanya gitu. Ya mungkin posisinya pada saat itu soalnya si Aini juga lagi shock ya dengan penglihatan barunya kan akan sosok-sosok menyeramkan itu tahu-tahu tiba-tiba. Dan Aris juga di sini belum sepenuhnya pulih. Jadi mereka berantem hebat lah, gengs. Aris bilang ya dia melakukan itu karena sebenarnya khawatir dan pengen si Aini ini hidup bahagia gitu kan, daripada harus cuci darah seminggu 2 kali. Loh, seharusnya Aini bersyukur. Aris nih mau mendonorkan ginjalnya dan cocok. Tapi si Aini malah marah-marah karena ngelihat sosok kuntilanak leher bengkok itu terus-terusan ada di sana, ketawa-ketawa ngeliat mereka berantem. Ya dari situ mereka clash, nggak berhubungan sama sekali, udah marahan, berantem. Aris juga dapat kabar tuh dari adiknya ya, si Aini kan udah CS-an mereka habisnya ya. Dibilangin katanya Mbak Aini ini lagi nyari-nyari orang pinter sama bosnya tuh si Daryl untuk kembali nutup mata batinnya. Dan setelah itu perlahan Aini juga kembali banyak tampil di berbagai iklan TV sama ads digital juga. Dia merambah juga lah jadi influencer. Waktu demi waktu pun berlalu hingga ada tuh 1 tahun berikutnya, walaupun mereka nih jadinya lose kontak, gengs. Tapi Aris ini masih suka stalking sosial medianya si Aini. Dan saat itu katanya Aris ingat banget di Desember 2018, Aris ngeliat statusnya Aini di medsos tuh lagi di Anyer untuk pemotretan siang-siang gitu kan di pantai. Nah tapi malamnya itu tuh ada tsunami, heboh banget beritanya waktu itu, sampai ada korban kan di Anyer tsunami-nya. Pas lihat berita begitu, ada tsunami di Anyer, ngecek ke medsosnya si Aini lagi nggak ada updatean tuh. Jadi terakhir tadi siang doang tadi tuh. Spontan si Aris langsung nyoba nelfon Aini, nggak diangkat, gengs. Sampai dia ngechat juga nggak dibalas. Wah udah khawatir dong. Telepon kontak ke adiknya si Aini itu tuh juga udah nggak nyambung, kayaknya adiknya ganti nomor. Kan udah lama ini lost kontaknya udah ada setahun. Ya udah perasaannya si Aris ini nggak karu-karuan tuh. Aduh, gimana nih Aini, dia cemas banget. Sampai 3 jam setelah itu, tengah malam, Aini nelfon balik bilang kalau dia baik-baik aja. Soalnya kan habis dilihat mungkin miss call beberapa kali tuh, di chat juga kan sama si Aris nanyain keadaannya pasca tsunami gimana ngeliat berita. Aini memang bilang dia di Anyer tuh sempat, tapi cuma sampai maghrib, habis itu pulang setelah sunset. Jadi alhamdulillahnya memang tidak kenapa-napa, karena kan tsunami-nya itu terjadi di jam 10 malam. Jadi udah balik tuh si Aini. Tentunya Aris ya lega banget, tapi kan canggung ya, karena random nih tau-tau nelfon gitu kan, ngobrol-ngobrol setelah sekian lama kelas tuh berantem. Ya pokoknya Aini di situ cerita kalau hari itu sebenarnya timnya nih ngajakin buat nginep semalam di Anyer. Perkara kan kelarnya habis maghrib, kalau pulang juga sebenarnya nanggung, dan bisa dibilang itu mereka juga udah dapat fasilitas penginapan lah sebenarnya. Namun kodamnya Aini bilang untuk pergi setelah matahari terbenam, dan Aini nurutin. Ternyata benar ada kejadian terus kita sampai merinding lagi. Jadi Aini ini diselamatkan sama kodamnya, gengs. Nah dari situ mereka jadi ngobrolin hal-hal permistisan, tapi ngobrol santai jatuhnya, bukan kayak tegang gitu, enggak, udah santai. Sepertinya si Aini memang sudah terbiasa. Sampai berjam-jam mereka ngobrol tuh. Handphonenya si Aris juga dicas tuh, panas kan soalnya, jadi pakai loudspeaker gitu, nggak kenal waktu. Di situ pokoknya Aini juga minta maaf dan berterima kasih kepada Aris karena sudah mau mendonorkan ginjalnya waktu itu. Dia bilang kayak sebenarnya dia sangat malu dengan sikapnya dulu untuk nge-reach out Aris duluan, dan menyangka si Aris ini udah asik sama kehidupannya sendiri, jadi dia nggak mau ganggu. Makanya Aini nggak pernah ngubungin Aris lagi. Lah padahal masih Aris selalu nge-stalkingin Aini ya. Ya udah dari situ mereka akhirnya janjian untuk kapan-kapan nih ketemuan lagi yuk untuk memperbaiki hubungan mereka lah. Dan bener aja, beberapa bulan kemudian, Aini itu nelfon Aris duluan, gengs. Untuk ngajak ketemuan dadakan hari itu juga. Ya Aris mah langsung bisa-bisa aja. Malahan dia mikir ini momennya untuk dia mengutarakan perasaannya sekalian. Udahlah ngelamar langsung gitu. Karena udah kelamaan, bro. Kita juga ceritanya sampai bebusan nih. Woi Aris, lu lama banget jadi laki lah. Kesel kan kita ya, majikan juga pasti pada kesel tuh denger ceritanya nih. Lu mah kalau jadi laki harus tegas, jangan kelamar-kelemar gitu kayak Hiro Tada. Ya udah Aris langsung gercep tuh ke toko cincin buat
beli cincin lamaran tuh mau propose si Aini. Habis sudah beli, janjiannya kan di restoran nih. Kali itu Aini udah datang duluan, jadi beda sama dulu-dulu. Aris yang duluan tuh enggak, sekarang Aini. Tapi keadaannya Aini matanya udah sembab dan dia langsung nangis begitu ngeliat si Aris datang. Dimana ternyata si Aini bilang kalau dia lagi hamil anak dari produser film yang sebenarnya sama sekali dia tidak cintai. Jadi si Daryl ini semacam jual si Aini ke produser itu biar ya gampang gitu goal jadi artis. Si Aris merasa disambar petir, denger begitu dia nggak tahu harus komen apa, nggak nyangka sama sekali, udah diem aja. Sementara cincinnya tuh masih ada di dalam kantongnya. Yang mana ternyata di situ maksudnya Aini ingin ketemu adalah untuk mengutarakan semuanya. Dia bilang kalau selama ini sebenarnya dia menunggu pernyataan cinta dari Aris. Dari awal ketemu sebenarnya Aini udah berusaha untuk agresif duluan dengan ngajakin makan. Yang ngajakin duluan kan emang Aini. Namun karena Aris nih nggak pernah bertindak lebih, jadi Aini bingung dengan perasaannya si Aris ke dia. Dan Aini ini selalu menunggu tuh jadinya sebagai perempuan. Tapi ternyata nggak pernah ada pergerakan dari Aris. Jadi kayak nggak pernah ada hal yang terjadi. Hingga tahun demi tahun mereka terpisah semenjak berantem tuh kan. Semakin asing gitu terasanya. Aini mengira ya udah Aris punya kehidupan lain. Karena kan nggak pernah nge-reach out Aini lagi. Makanya Aini berusaha untuk mencari kehidupannya dan mengejar keinginannya untuk jadi artis. Dimana waktu dia dijual ke produser, maksudnya tapi dijual di sini bukan open BO ya guys, beda. Istilahnya yang ngomongnya kayak dijual, dideketin gitu, disodorin ke produser sama si Daryl tuh bos agensinya. Ya udah Aini mau aja dan biar lancar urusannya gitu loh, sebagai pelarian juga distraksi. Tahu-tahu si Aris kan telepon dia lagi tuh karena ada tsunami di Anyer. Namun beberapa hari setelah itu Aini baru mendapati kalau ternyata dirinya hamil. Dan sekarang Aini udah nggak punya pilihan. Makanya dia ingin mengutarakan semuanya aja nih, agar dia tidak punya penyesalan kalau dia nggak ngomong misalkan. Karena seperti yang dulu-dulu, Aris ini selalu menjadi orang pertama yang Aini kabari mengenai apa yang terjadi di hidupnya dia. Termasuk akhirnya terakhir tuh tentang kehamilannya dan rencana pernikahannya dengan si produser. Dimana produsernya mau tanggung jawab mau nikahin. Tapi yang mungkin produsernya itu nggak tahu kalau sebenarnya Aini tidak beneran cinta. Aris merasa seperti badut yang paling menyedihkan di dunia katanya. Kesalahannya adalah terlalu takut dan nggak cepat untuk mengutarakan perasaannya padahal semuanya ini udah jelas, udah ada sign-sign dari Aini. Akhirnya di situ pun si Aris juga mengutarakan perasaannya dan mereka berdua sama-sama menyesali karena melewatkan kesempatan yang tertunda. Tapi gimana, semua udah kejadian, nasi udah jadi bubur, cincin yang ada di kantongnya Aris akhirnya tidak pernah dikeluarkan, tetap disimpan di sana selamanya. Hingga akhirnya hari pernikahan Aini digelar, acaranya besar-besaran. Aris pun menghadiri pernikahannya Aini. Dia mencoba mengikhlaskan semuanya dan meyakini kalau memang Aini bukan jodohnya. Dan ternyata takdir Tuhan memang seperti itu, karena Aris telah menemukan jodoh untuknya hingga saat ini. Yang awalnya waktu itu katanya sebenarnya Aris hanya mencari pelarian. Namun siapa sangka, sosok wanita yang akhirnya menjadi istrinya, itu adalah sosok wanita yang sangat baik dan bisa menjadi pelabuhan terakhir untuk Aris. Kita telah bersama sekian lama bercerita, namun mengapa kau terbakar cerita kita? Apakah pernah kau anggap ada? Kau telah berubah, ataukah kau tak pernah cinta? Senja waktu tersisa, jangan kau tunda untuk cerita isi hati kita. Senja, jangan kau tunda, ungkapkan semua tentang cinta. So itu majikan cerita dari Aris yang akhirnya tidak bersama dengan Aini ya. Mereka udah hidup masing-masing dengan kebahagiaannya masing-masing juga. Aris bilang semua kejadian yang dia alami itu ada hikmahnya karena sekarang dia bahagia banget dengan sang istri dan keluarga kecilnya. Dia tidak menyesal karena telah mendonorkan ginjalnya ke Aini yang jadinya dia cuma punya satu ginjal. Karena gimana pun juga itu membantu hidup orang lain. Maksudnya membantu hidup Aini sendiri juga ya. Yang sekarang udah full jadi ibu rumah tangga katanya Aini. Bahkan istrinya Aris itu juga kenal katanya sama Aini. Namun sekarang misalkan kalau ada apa-apa gitu kan, misalkan ada keperluan atau kontak-kontakan itu selalu Aini ke istrinya Aris. Jadi bukan Aini langsung ke Arisnya. Ya selain untuk menjaga perasaan istrinya Aris sendiri, Aris juga ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena ya sekarang kan masing-masing sudah berkeluarga gitu loh. Yang jelas antara keluarga dari Aris dan Aini ini masih menjaga hubungan baik. Nah gimana majikan? Drama banget ya teman cerita pembuka janji Juli nih. Gak ketebak. Kirain cerita kita kemarin keracunan susu udah paling drama total lah, ini sampai donor ginjal. Terima kasih ya Aris untuk ceritanya ya. Terima kasih juga untuk semua majikan. Doa
doain kita sehat-sehat terus. Kalian juga jangan sakit-sakit. Jangan lupa klik subscribe buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Diklik subscribe-nya juga. Ya follow juga Instagram kita biar tahu kan update-update apa ya begitu. Banyak juga spill-spill barang-barang seru, barang-barang murah di follow ya. Kalau mau kirim-kirim cerita ya seperti biasa langsung aja kirim ke email ini. Sampai jumpa lagi di Teman Cerita Janji Juli sampai akhir Juli nanti. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama bercerita, namun mengapa kau tak peka cerita kita? Apakah pernah kau anggap ada? Kau tak berubah, ataukah kau tak pernah cinta? Senja, waktu tersisa, jangan kau tunda untuk cerita isi hati kita. Senja, jangan kau tunda, ungkapkan semua apa yang kau cinta.